khususkan hanya pada Allah. Kita jangan ngambil bagian dari situ. Kalau ngambil bagiannya, maka berkurang sifat pujiannya. Ya, Anda dalam mencari kerja, ingat, kalau Allah yang sampaikan pasti terjadi. Jangan dikira mudah. Kata Allah akan ada persaingan, akan ada kadang-kadang singgungan, akan ada tantangan. Maka mulai petakan tantangan apa yang akan Anda lalui saat Anda mulai mencari nafkah itu. Maka turun Quran surah kedua ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Hei, apa kamu mudah begitu saja mengira akan sukses dalam pekerjaanmu? Bahkan bisa diartikan surga, ingin masuk surga. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Sebelum engkau diuji seperti orang sukses dulu pernah sukses. Lihat mereka. Enggak ada orang sukses yang instan. Cuman balikan telapak tangan dapat, tidak. Kata Allah, lihat orang-orang dulu. Lihat orang-orang hebat dulu. Bagaimana mereka bisa kaya, bisa sukses, bisa punya posisi. Masat umul ba'sa, petakan olehmu tantangan apa yang akan dihadapi saat engkau bekerja itu. Tidak mungkin setiap keringat yang keluar dari diri kita mustahil kecuali akan melahirkan manfaat yang kembali pada diri kita. Tantangan. Tapi yang paling dahsyat ini yang nggak ditemukan di sebagian referensi yang kita baca. Ketika Allah menjelaskan semua tahapan-tahapan tantangan ini sampai ke puncaknya zilzal. Zilzal itu kalau bahasa sekarang gempa. Ada ujian yang menggoncang hati kita. Ketika Anda kerjakan, ya Allah, tantangannya dahsyat. Kenapa mesti saya, ya Allah? Kau nggak selesai-selesai, ya Allah. Itu wajar, teman-teman. Itu biasa. Kata Allah, orang dulu saja mengatakan, mata nasrullah, kapan ini selesai? Berbahagialah kalau teman-teman sudah mendapatkan tantangan puncak yang paling tinggi ini. Ini artinya Allah sedang mempersiapkan Anda menjadi orang besar di kemudian hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, setiap manusia pasti menghadapi berbagai urusan dalam hidup, dari urusan pekerjaan, keluarga, rezeki, jodoh, hingga urusan hati. Dalam video kali ini, mari kita simak bersama nasihat penuh hikmah dari Ustadz Adi Hidayat yang akan menjelaskan apa kunci utama itu, bagaimana cara kita meraihnya, dan bagaimana mengamalkannya agar hidup kita senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum menyimak, jangan lupa tuliskan doa terbaik untuk guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat, di kolom komentar. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, umur panjang, dan keberkahan dalam dakwahnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Alhamdulillah, kita baru saja menunaikan salat zuhur berjamaah. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua hal yang paling penting tentang sholat ini yang ditekankan dalam Al-Quran. Pertama, kenapa sholat begitu penting ditunaikan? Karena ia akan menjadi pembeda antara Khalik dengan makhluk. Jadi kalau kita ingin bedakan Tuhan dengan hamba, maka di antara titik penting perbedaannya, kata Allah langsung, itu terletak pada aspek ibadah, khususnya sholat. Karena itu ketika Nabi Musa alaihissalam berkenan kemudian langsung diperintahkan oleh Allah sehingga disebut dengan kalimullah yang diajak bicara dan diperkenalkan tentang esensi ketuhanan Allah, maka disebutkan perintah langsung oleh Allah untuk menyembahnya dalam bentuk salat. Al-Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Kata Allah, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa, tidak ada Tuhan kata Allah selain saya. Ya, maka jika engkau telah tahu saya Tuhan, bedanya Tuhan dengan makhluk, fa'budni, maka kewajiban engkau sebagai makhluk menyembah saya. Bagaimana caranya ya Allah, kata Musa? Kata Allah, wa aqimis salata, rahmatullah. Wa aqimis salata lidzikri. Maka cara menyembahku itu adalah dengan salat. Karena itu, semua nabi dan rasul, bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah untuk mengajak umatnya seluruhnya untuk salat. Ya, Nabi Isa alaihissalam salat. Anda buka Quran surah 19 Maryam ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, ya kakeknya Nabi ke-29, salat. Bahkan meminta keluarganya salat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah. Nabi Zakaria, saudaranya Imran, salat. Quran surah ketiga ya, ayat ke-38 sampai dengan 39. Jadi, kalau kita urutkan dari Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam alaihissalam, semua menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti dalil singkatnya dari Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas di mushaf. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'di.
Muhammad, apa yang kami telah wahyukan kepadamu sudah pernah pula kami sampaikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Kenapa tidak disebutkan Adam sebelumnya? Karena Adam itu nabi, bukan rasul. Nabi diberikan risalah untuk pribadi dan kalangan dekatnya, rasul diberikan risalah tugas untuk mengajak umat. Kenapa Nabi Adam bukan rasul? Karena zaman Nabi Adam belum ada umat. Siapa yang mau diajak? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita hari ini masih mendapat kesempatan sholat, alhamdulillah, ini artinya sampai hari ini kita masih benar-benar manusia. Kan kalau ada orang yang kemudian tidak mau beribadah apalagi sholat, terkhusus ketika dia beriman, maka penting dipertanyakan, masihkah ada iman dalam dirinya? Karena itu kata Allah dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat yang kedua, aku akan perdengarkan namaku, sehingga ketika disebutkan itu, kita bisa menguji adakah getaran iman dalam jiwa kita. Quran surah 8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguh orang yang masih punya iman itu, kalau diperdengarkan nama Allah kepadanya, akan ada getaran dalam jiwanya. Karena itu setiap hari 5 kali diperdengarkan nama Allah. Untuk menguji di jiwa kita masih ada iman tidak? Bahkan dari bangun tidur, bayangkan waktunya dibagi sempurna persis. Dari mulai subuh baru bangun, menjelang ke siang, mau berakhir siang ke sore, sore pindah ke maghrib, hilang kemudian muncul gelap malam. 5 kali persis, dibagi waktu. Diperdengarkan untuk menguji, kira-kira setelah subuh, siang masih ada nggak iman? Sore masih ada nggak? Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena itu kalau iman masih ada melekat di jiwa kita, demi Allah saya katakan, begitu kita mendengar suara azan, pasti hati kita akan mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, sudah azannya. Pernah begitu? Ya, walaupun mungkin setelah selesai, La ilaha illallah, baru azan, belum qomat. Ya, itu normal, gak apa-apa. Yang penting iman masih ada. Nah, ini menunjukkan ada getaran dalam jiwa. Satu itu. Yang kedua, ini yang jarang dimanfaatkan teman-teman. Jadi seringkali sholat dimaknai pada ibadah formal bagian pertama saja. Adapun yang keduanya, ini yang jarang digali. Padahal sekali saja dalam sehari, itu 5 kali Allah menunggu kita. Ternyata sholat itu satu-satunya wasilah ibadah yang disebutkan dalam Al-Quran untuk langsung memohonkan semua kebutuhan yang kita rasakan. Bahkan sebelum kita diminta sholat, itu kalimat pertamanya bukan ibadahnya. Kata Allah, kau punya masalah apa? Sedang butuh apa? Sedang punya problem apa? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-45 sampai 46. Paling kanan pertengahan di usad. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Perhatikan kalimatnya, indah sekali. Ya Allah menempatkan sholatnya bagian kedua. Kata Allah, wasta'inu, hei hambaku. Jika kalian punya persoalan dalam kehidupan, maka, perhatikan kalimatnya baik-baik, wasta'inu, mintakan solusinya kepadaku. Jadi kalau sedang punya masalah, bukan bikin status. Gak akan selesai. Sedang eksplorasi minyak, gak keluar-keluar, bikin status. Duh, susah sekali yang ngebornya. Gak akan selesai. Jalan macet, bikin status. Jakarta macet, ya gak akan selesai. Ya, apa yang harus dilakukan kata Allah? Jika Anda beriman kepadaku, yakin denganku, maka wasta'inu, punya persoalan minta kepada Allah. Caranya bagaimana? Satu, bisabri, terima dulu masalah itu, jangan dikeluhkan. Kaidah lain muncul, karena mustahil saya akan titipkan persoalan kalau tidak Anda mampu mengatasinya. Kaidah Quran surah kedua ayat 286, kita hafal ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Perhatikan kaidahnya. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumah kah, pekerjaan kah, kehidupan sosial kah, sebesar apapun ujian itu kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu. Yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua. Wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Ya, sedikit ya. Lihat sini. Saya berikan sedikit uraian Al-Quran. Saya boleh menulis sini? Boleh ya? Ibu, maaf, agak jauh. Ibu kelihatan ini? Oh, belum saya tulis. Bagaimana bisa kelihatan? Luar biasa. Cuma di Pertamina belum ditulis udah kelihatan. Maaf. Lihat sini. Wasta'inu. Baik, ya. Saya ingin sedikit sekali. Ini redaksi Quran itu indah sekali diksinya. Wasta'inu. Lihat sini. Kata Allah, jika Anda punya persoalan dalam hidup, maka mintakan solusi. Terima dulu masalahnya dengan sabar,
Karena kita dipercaya oleh Allah. Gini cara memahaminya. Allah aja percaya dengan kita. Masa kita nggak percaya diri? Allah yakin dengan kita, kita mampu. Masa kita nggak yakin? Terima dengan sabar. Kemudian wassalah, mintakan solusinya lewat salat. Kata perintahnya dibuka dengan kalimat wasta'inu. Kalau kita ingin rubah kata perintah ini, fi'il amr, ingin dirubah ke dalam bentuk permohonan, minta. Maka rubah kalimatnya menjadi nasta'in. Lihat, nasta'in. Baik. Wasta'inu, kata Allah, kalian punya persoalan, ayo minta solusi padaku. Terus kita pengen minta, ya Allah kami ingin minta. Maka dalam bahasa Arab, kalau kita ingin merubah kalimat ini ke dalam bentuk permintaan, kita katakan nasta'in. Saya tanya pada Anda, pernah nggak dalam sholat kita mengucapkan kalimat nasta'in? Ada? Masih ingat? Baik, apa kalimatnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, iyyaka, ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Maka sekarang aku ibadah, sholat. Hanya kepadamu saja. Kan kata Allah, kamu sholat. Terus kita katakan, iyyaka na'budu. Sekarang kami sholat, ya Allah. Nama lain sholat itu ibadah. Kalau kita ibadah, na'budu. Dari mana tahunya nama lain sholat ibadah? Quran surah ke-20 ayat ke-14. Fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ibadah kepadaku, caranya sholat. Maka saat sholat kita katakan, iyyaka na'budu. Ya Allah, engkau perintahkan aku untuk ibadah. Sekarang aku ibadah. Wa iyyaka nasta'in. Dan sekarang aku sedang punya persoalan, ya Allah. Aku punya masalah. Aku punya problem. Dan aku yakin hanya engkau yang pasti akan menyelesaikannya. Ketika Anda mengatakan, iyyaka nasta'in, perhatikan hadis qudsinya. Hadisnya qudsi. Ya. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim meriwayatkan, An-Nasai meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada lagi yang dari sahabatnya Anas bin Malik. Perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku dalam salatnya benar membacanya, benar dari awal salatnya sampai dengan kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, sekarang aku ibadah kepadamu dan sekarang aku punya persoalan. Aku mohonkan solusinya darimu. Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi. Hadisnya qudsi. Wali 'abdi. Kalau hambaku benar salatnya sampai kalimat ini, ma sa'ala. Apapun yang dia minta sekarang, aku akan kabulkan.